Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang sebuah kitab nasab primer yang ditulis pada abad keempat Hijriah. Dan kitab ini adalah berjudul Al-Mushajjar Al-Hawi Asy-Syarif, yaitu karya dari Al-Imam Abul Ghanaim An-Nasabah Abdullah bin Hasan yang meninggal pada tahun 480 Hijriah. Dan jika melihat tahun kewafatan beliau, berarti Abul Ghanaim ini wafatnya adalah 5 tahun setelah kewafatan dari Ubaidillah yang diklaim sebagai anak dari Ahmad bin Isa Al-Abah. Sedikit membahas resensi ya, bahwa kitab ini, kitab Al-Mushajjar Asy-Syarif Al-Hawi atau Al-Mushajjar Al-Hawi Asy-Syarif, yang saya dapatkan ini disalin oleh Abdul Mun'im Muhammad Ali Ibrahim Asy-Syahir bi Qorsan. Ibrahim yang selesai pada tahun 903 Hijriah. Anuskhatin atammahan nasaba As-Sayyid Abdul Abbas Abdul Hamid Al-Hashim Al-Abbasi. Nasakhahu wa dzayyalahu fi sanad 805 Hijriah. Di mana penyalinan nasab ini pun selesai disalin dan selesai diberikan catatan kaki ya oleh Syekh Abul Abbas Sayyid Abdul Abbas Abdul Hamid Al-Hashimi pada tahun 805 Hijriah. Nah, di mana asal dari naskah ini itu merupakan musyajjar. Jadi memang di dalam kitab nasab itu ada dua jenis penulisan kitab nasab ya. Yang pertama itu adalah musyajjar. Kalau musyajjar itu dari atas ke bawah ya, yang kemudian berbentuk bagan, di mana fulan memiliki anak fulan, kemudian generasi ketiga cucu, generasi keempat cicit, dan seterusnya. Kemudian untuk jenis kitab nasab yang kedua itu adalah mubasat, yang berbentuk prosa gitu, tulisan bahwa fulan memiliki anak 1, 2, 3, 4, kemudian anak yang pertama itu memiliki anak fulan, kemudian dan seterusnya dan seterusnya. Nah, hanya saja yang menarik dalam naskah ini, bahwa naskah ini, Mushajjar Abul Ghanaim ini, itu disodorkan kepada Syekh Syaraf Al-Ubaidili. Redaksinya ya, wa aradahu ala Syekh Syaraf Al-Ubaidili An-Nasabah. Jadi kitab ini disodorkan kepada Imam Al-Ubaidili. Pengetahuan beliau Al-Ubaidili dalam ilmu nasab itu katakanlah termasuk dari pakar nasab yang ternama saat itu. Nah, kemudian wala astabi'idu annahu bunya asasan ala musyajjar Wusun al-Yasin. Dan tidak jauh bahwa musyajjar ini itu dibangun ya atas musyajjar, yaitu Wusun Bani Yasin, yaitu karya dari Al-Husain bin Abil Ghanaim Ahmad Al-Muhaddis Naqibut Talibiyin Al-Mutawaffa sanah 260. Nah, hanya saja di dalam kitab ini terdapat banyak penambahan ya kan, yang baru, yang ditulis di beberapa masa ya, di beberapa masa. Dan cakupan dari kitab ini itu mencakup mulai dari nasab dari Bani Adam, kemudian masuk kepada nasabnya orang-orang Arab, kemudian Bani Hashim, kemudian nasab keluarga dari Abi Thalib, yaitu keturunan dari Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak ya bagaimana redaksi di dalam kitab ini. Silahkan buka nanti di halaman 9 ya. Di halaman 9, di mana penulisnya itu berarti Syekh Abul Ghanaim ya. Syekh Abul Ghanaim
itu menyebutkan ya di halaman 9, kata beliau, wa qad ijtahadtu fi ta'lifi hadzal kitab, dan sungguh saya telah berupaya sangat dalam penyusunan kitab ini, ke kitab Yahya bin Hasan bin Ja'far bin Ubaidillah bin Husain bin Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihimussalam. Ya, seperti kitabnya Yahya bin Hasan alaihimussalam, kitab Ahmad bin Isa Az-Zaidi Al-Kufi, dan kitabnya Ahmad bin Isa Az-Zaidi Al-Kufi. Dan tentu Ahmad bin Isa yang dimaksud di sini, yang disebutkan di sini itu bukanlah Ahmad bin Isa Al-Abah, Ahmad Al-Abah bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nagi, bukan itu. Tetapi Ahmad bin Isa ini adalah Az-Zaidi yang memang saat itu beliau berasal dari Kufah, kemudian pernah datang ke Son'a, yang di sana bertemu dengan beberapa umara yang menguasai kota Son'a. Jadi Ahmad bin Isa inilah yang bisa jadi kemungkinan bahwa Ahmad bin Isa inilah yang berkirim surat dengan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Ya, sebagaimana yang dikutip dalam kitab Al-Muhajir itu ya. Berarti di sana ketika menyebutkan dua bait syair yang menjelaskan bahwa kondisi beliau itu jauh dari tanah air, kemudian katakanlah mengadu gitu ya. Dan ternyata Ahmad bin Isa yang dimaksud di sana itu bukanlah Ahmad bin Isa, Ahmad Al-Abah bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naki, bukan itu, tetapi Ahmad bin Isa bin Zaid. Ya. Kemudian wa kitab Abi Ya'la Al-Quzwaini, wa ba'duhu min kitab Abi Nasr Sahl bin Ubaidillah bin Daud Al-Bukhari An-Nasabah. Wa kana, dan siapa ini? Abu Nasr Sahl ini bin Ubaidillah itu adalah a'lamun nasi fil ansab fi zamani, orang yang paling mengerti dalam ilmu nasab di zamannya. Wala alla mislahu la yura, barangkali orang yang sepertinya itu tidak akan bisa dilihat lagi. Wa kana qad sannafa kitaban, Abu Nasr ini, Sahl bin Ubaidillah ini telah menyusun sebuah kitab fi ansabit talibiyah, dalam nasabnya keturunan dari Abi Thalib, wa akhbarihim, dan kabar-kabar atau informasi-informasi mengenai mereka. Dan tulisannya itu wa kana qariban min 5,000 waraqah. Tulisannya itu mendekati 5.000 lembar. Walau hasala hadzal kitabu bitamamihi kama hasala al-ba'du minhu lakafat. Seandainya kitab ini disusun secara sempurna sebagaimana sebagian kitab tersebut didapatkan, maaf, lakuntu astaghni bihi an kulli ma sunnifa fi hadzal bab. Sungguh aku merasa cukup dengan kitab tersebut dari semua yang disusun dalam bab ini, artinya dalam ilmu nasab. Ya, karena memang siapa tadi, Abu Nasr Sahl bin Ubaidillah ini, karena beliau adalah orang yang paling mengerti tentang ilmu nasab dan menyusun sebuah kitab. Ya, dan kitab ini mencakup 5.000 lembar kertas. Seandainya kalau kitab ini sempurna, sungguh penulis dari kitab Syekh Abdul Ghanaim ini dalam musyajarnya ini, sungguh beliau itu merasa cukup, artinya sudah tidak butuh lagi dengan kitab-kitab yang lain. Kemudian wa arju an yusahhilallahu azza wa jalla tahsilahu. Nah, mudah-mudahan Allah Ta'ala mudahkan untuk saya mendapatkan kitab tersebut. Maka fa usannifu min dzalika ma yajibu idhafatuhu min hadhihi syajarati syarifah. Maka saya menyusun dari beberapa kitab yang tadi disebutkan, yang wajib ditambahkan dari syajarah ini, dari bagan nasab ini yang mulia ini, hatta yatimmal kitabu ala ma uriduh, sehingga sempurnalah kitab sesuai dengan apa yang saya inginkan. Dan wa inni aradtu hadzal kitab, dan sungguh saya itu telah menyodorkan kitab ini ala Syarif Abil Hasan Muhammad bin Abi Ja'far bin Ali bin Hasan bin Ali bin Ibrahim bin Ali bin Ubaidillah bin Husain bin Ali bin Abi Thalib alaihissalam al-muqim di Baghdad an-Nasabah, wa huwa min ashabi Abdul Munzir al-Kufi an-Nasabah.
Di mana saya telah menyodorkan kitab ini kepada Imam Al-Ubaidi yang memiliki kitab Bahrul Ansab itu ya, yang memiliki kitab Bahrul Ansab yang beliau itu berumur cukup panjang ya, hampir 100 tahun. Nah, sehingga ketika kitab ini disodorkan kepada Imam Al-Ubaidi berarti kitab ini sungguh memiliki satu kekuatan yang luar biasa, kualitas yang luar biasa lantaran kitab ini disodorkan kepada Al-Imam Al-Ubaidi. Kemudian wa aradtu ala Abi Amr Utsman bin Hatim As-Sa'labi An-Nasabah, dan juga saya sodorkan juga kepada Abi Amr Utsman bin Hatim An-Nasabah ya, As-Sa'labi wa humal yaum, di mana Imam Al-Ubaidili dan juga Imam As-Sa'labi di hari ini min a'lamin nasi bi ansabil hasyimiyyin wat talibiyyin, di mana beliau berdua adalah orang yang paling mengerti dalam nasabnya keturunan Bani Hashim dan Bani Abi Thalib. Fartaduhu wa sahhahuhu, maka mereka telah rela, ya, artinya mereka itu cocok dengan isi dari kitab ini, wasahahu, dan juga mentashih, ya, merevisi, walam ya'suru ala syai'in yukrah wa yu'ab, dan mereka itu tidak mendapatkan satu hal yang tidak disukai atau kekurangan gitu ya. Wa qad dzakartu fihi asya la yakunu mislaha fi syajarah, dan saya telah menyebutkan di dalam syajar ini sesuatu yang la yakunu misluhuma fi syajarah, yang barangkali tidak ada yang sepertinya di dalam musyajar, litakun al faidatu fihi aksara, supaya faedahnya itu lebih banyak, ka khuruji man kharaja minhum, seperti orang yang keluar dari mereka, wa ghalaba ala nahiyatin wa baladatin, dan wa ghaba an nahiyatin wa baldatin, atau yang tidak ada di daerah atau satu tempat, wa man kharaja minhum wa qutila wa man qutila minhum min ghairi khuruj, dan juga dari keturunan Ali bin Abi Thalib yang terbunuh, atau yang terbunuh tapi di tempatnya. Wa dzakartu ummahatil ma'rufina minhum wal ulama'il afadil, dan saya juga menyebutkan ibu-ibu dari ulama-ulama yang terkenal, tokoh-tokoh yang terkenal, dan juga saya sebutkan ulama-ulama, orang-orang yang mulia. Wa dzakartu man qala an-nasu bi imamatihi ala hasabil ikhtilaf, dan saya juga menyebutkan orang-orang yang disebut sebagai imam sesuai dengan perbedaan pendapat. Wa man qala bi raja'atihi wa ghaibatihi, dan seterusnya. Hasil panjang inilah. Sehingga ketika kitab ini ya tadi disusun pada tahun 380 Hijriah, kemudian disalin ulang pada tahun 805 oleh seorang ahli nasab, yaitu Abul Abbas Abdul Hamid Al-Hashimi, kemudian disalin ulang lagi oleh Syekh Abdul Mun'im Ali bin Ibrahim Korsan pada tahun 904. Nah, pertanyaannya, apakah di dalam kitab ini Al-Musyajjar Al-Hawi Asy-Syarif menyebutkan Ubaidillah ini atau Abdullah atau Ubaid, apakah benar-benar dia itu merupakan putra dari Ahmad Al-Abah bin Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Nakib? Mari silahkan simak sampai selesai. Nah, silahkan buka di halaman 66 ya. 66 yang ketika musannif itu membahas tentang keturunan dari Ali Al-Uraidi. Ya, di mana di sana disebutkan ya, Auladu Ali bin Ja'far As-Sadiq alaihi salam. Ya. Di mana di sana menyebutkan Muhammad. Nah, jadi Muhammad An-Nakib. Ali bin Ja'far ya, Ali Al-Uraidi bin Ja'far As-Sadiq memiliki seorang putra yaitu Muhammad An-Nakib ya. Dan ketika menyebutkan Muhammad di sana disebutkan Muhammad Al-Azraq. Auladuhu bi Misra, Warai, Wawasid, Wal Basrah, wa Baghdad, di mana Muhammad Al-Azraq ini jadi kakek dari Ahmad Al-Abah ini ya. Di mana Muhammad An-Nakib ini disebut juga dengan Muhammad Al-Azraq, biru. Karena apa? Karena mata beliau ini yang
warnanya biru. Dan putra-putra beliau itu ada di Mesir, ada di Roy ya, di kota Ras di Iran, wa Wasid di kota Wasid, wal Basrah wa Baghdad di kota Basrah dan Baghdad. Nah, kemudian di situ disebutkan putranya yaitu Isa Ar-Rumi. Ya kan, Isa Abul Hasan Al-Kufi Ar-Rumi. Isa yang disebut sebagai Abul Hasan Al-Kufi, berarti domisili beliau itu ada di Kufah ya. Ar-Rumi disebut dinisbatkan kepada Rum lantaran ibunya itu berasal dari Rum atau Persia. Nah, sayangnya dalam naskah ini, jadi dari halaman 66, 67 ya, 68 di sana jangankan menyebutkan Ubaidillah, Ahmad bin Isa saja ya, Ahmad bin Isa saja itu tidak disebutkan di sana. Ya, Ahmad bin Isa tidak disebutkan, apalagi Ubaidillah. Gitu. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa di dalam kitab Al-Musyajjar Al-Hawi ini ya hanya menyebutkan Isa saja, hanya menyebutkan Isa Ar-Rumi bin Muhammad An-Naqib bin Ali Al-Uraidi, ya meskipun di dalam kitab ini itu menyebutkan beberapa keturunan-keturunan dari Isa An-Naqib yang lain. Nah, misalkan seperti Abdullah gitu, Abdullah bin Isa ya, di mana Abdullah ini adalah Tufiya bil Ahwaz. Kemudian siapa itu? Al-Hasan Al-Kufi, di mana beliau itu Hasan bin Isa ini ada di Kufah. Kemudian juga Muhammad bin Isa itu ada di mana itu? Nggak jelas ini. Abu Ja'far Muhammad. Yang kemudian siapa lagi itu? Dan seterusnya lah ya. Jadi walhasil di sini di dalam kitab ini sama sekali tidak ada penyebutan Ubaidillah sebagai Ahmad bin Isa, jangankan Ubaidillah, bahkan Ahmad bin Isa saja itu putra dari Isa Ar-Rumi itu tidak disebutkan. Nah, barangkali ini bisa menambah wawasan bagi kita semua ya, bahwa benar bahwasanya tesis dari Kiai Haji Imad itu membuka cakrawala wawasan, cakrawala tentang keilmuan, khususnya ilmu tentang nasab. Ya, karena seumur umur kita itu tidak tertarik ya untuk membuka atau menelaah kitab-kitab nasab, kecuali setelah adanya atau munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin itu ya. Nah, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Nah, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.